Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Angel Side. Hari ini kita akan belajar bersama tentang cara menggunakan multimeter. Di pembukaan video juga sudah saya jelaskan tujuan dari pembuatan video ini. Oke, kita akan membahas tentang multimeter. Nah, di sini pasti ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu tentang multimeter. Untuk itu, ayo kita cek penjelasannya. Apa sih multimeter itu? Dan satu lagi, teman-teman, yang tidak kalah penting, kita harus mengkalibrasi dulu multimeter yang akan kita gunakan. Oke? Oke teman-teman, di sini sudah ada multimeternya, baterai, logic board, sama resistornya. Terus yang ini yang warna merah kita pasang di lubang yang positif, lalu kabel yang hitam kita pasang di lubang negatif. Nah, setelah itu kita mengukur tegangan baterainya duluan. Untuk mengukur tegangan, kita pindahkan selektornya ke DC volt. Di sini saya taruh di skala yang ini 10. Di sini kita lihat baterainya ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, yang positif kita hubungkan dengan yang merah ini dan yang negatif dengan yang hitam. Maka di sini akan terbaca nilainya 9,2. Lalu setelah itu kita akan mengukur hambatan tiap resistornya. Di sini resistornya kita pasang secara seri. Jadinya modelnya seperti ini untuk resistor yang dirangkai secara seri. Lalu untuk mengukurnya kita bisa taruh di kaki-kaki resistor di setiap resistornya. Lalu ini selektornya kita pindahkan dulu ke bagian yang tegangan ini. Bagian yang hambatan. Oke. Di sini terbaca Nah, di sini untuk membaca hambatannya kita pindahkan tangannya di sini, di yang bagian hambatan. Di sini saya pakai resistor yang warna hijau, biru, merah, dan emas. Di situ kalau kita hitung jumlahnya 560 ohm. Coba kita tes. Ya, di situ menunjukkan pengukurannya 5,6. Nah, kita kalikan dengan 100 mendapatkan hasil 560.
Untuk yang ini sama juga hambatannya. Untuk yang resistor yang ini itu berukuran 1000 volt 1000 ohm. Coba kita tes apakah benar 1000 ohm. Ya, di situ menunjukkan ke angka 1. Nah, 1 itu dikalikan dengan rantangannya di situ 1K. Jadi 1 kali 1000 ohm. Oke, setelah itu kita akan mengukur tegangan dari setiap resistor ini. Di sini kita akan hubungkan dengan baterai yang tadi. Ada dudukan baterainya juga. Kita pasang seperti ini. Ini kita hubungkan di bawah kaki resistor paling ujung-ujung. Setelah terpasang seperti ini, untuk mengukur tegangan lagi kita pindahkan selektornya ke DC voltan tadi. Oke, untuk mengukur tegangannya juga kita kabel yang merah ini yang positif dan kabel yang hitam ini yang negatif. Jadi untuk multimeternya juga disesuaikan di kaki-kaki yang positif dan negatif. Untuk resistor pertama, bentar. Nah, di sini terbaca untuk resistornya yaitu 2,4. Nah, karena kita pakai rantangan yang 10, jadi kita lihat di yang bagian atas yang 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu. Di situ untuk yang kecil-kecilnya itu bernilai 0,2. Begitu teman-teman. Lalu untuk resistor yang kedua yang warna biru ini yang ukurannya 1000 tadi, tegangannya coba kita tes. Nah, di situ menunjukkan 4,2. Lalu yang ketiga, nah sama seperti yang tadi karena nilai hambatannya sama, jadi tegangannya juga sama. Oke, setelah kita mengukur tegangan, untuk rangkaian seri ini kita juga akan mengukur arusnya untuk rangkaian seri. Jadi untuk mengukur arusnya seperti ini. Jadi untuk mengukur arus dari resistor yang ini, kaki negatif di ujung sini karena ini terhubung dengan tegangan yang negatifnya. Lalu kaki positifnya di sini. Maaf teman-teman, di sini kita pindahkan dulu selektornya. Lalu kita ukur. Nah, di situ saya menggunakan rantangan yang 50. Jadi situ yang kecil-kecilnya dihitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi skalanya 1-1. Untuk selektornya di situ saya menggunakan skala yang 25. Jadi cara mengukurnya nanti nilai yang terukur yaitu 9 kita bagi dengan di situ rantangan yang kita pakai yaitu 50. 9 dibagi 50 lalu dikali dengan selektornya di bawah yang 25. Nah, di situ nanti kita mendapatkan hasil 4,5.
miliampere. Oke. Setelah itu kita pindahkan lagi untuk mengukur arus di resistor yang kedua. Caranya masih sama seperti ini. Di situ juga terukur 9. Seperti yang tadi juga, 9 bagi 50 dikali dengan 25 baru mendapatkan hasil pengukuran akhirnya. Jadi untuk rangkaian seri ini jumlah arusnya itu sama untuk setiap resistor. Teman-teman bisa lihat. Ini juga kita tes lagi. Gini. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke pengukuran tegangan dan arus untuk rangkaian paralel. Oke, di sini untuk rangkaian paralel kita bisa membuatnya satu arah atau satu lubang gitu. Maksudnya satu garis, teman-teman, maaf. Nah, jadi resistornya tuh ada dalam satu garis yang sama. Nah, setelah terhubung seperti ini, sama seperti yang tadi, kita hubungkan dengan sumbernya. Nah, untuk mengukur tegangan, kita pindahkan dulu selektornya. Jangan sampai lupa, kalau tidak, multinya bisa rusak. Cara mengukurnya, kita lihat ini arus yang merah itu positif dan yang ini negatif. Jadi kita taruh di masing-masing kaki resistornya. Untuk resistor yang pertama, nah di situ terbaca sama seperti tegangan arusnya, tegangan sumbernya. Untuk resistor yang kedua juga sama, dan resistor yang ketiga juga sama. Ini karena rangkaiannya dibuat paralel, jadi tegangannya tuh sama dengan tegangan sumber. Oke, untuk mengukur arusnya tadi kita pindahkan ke sini, terus kita buka resistornya, kita pindahkan supaya beda jalurnya. Nah, setelah seperti ini, jadi resistor yang pertama ini hanya terhubung dengan arus yang positif. Nah, untuk mengukurnya, kaki resistor yang tadi kita pindahkan itu merupakan kaki positif, dan untuk mengukur yang lainnya, kaki negatifnya itu ditaruh di kaki resistor sebelah sini yang terhubung dengan kaki negatif ini. Nah, di sini kan terbaca 3,2. Nah, 3,2 itu rumusnya masih sama kayak yang tadi. 3,2 dibagi dengan 10 karena kita pakai yang 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu, lalu dikali dengan 25. Nah, setelah dikali, hasil pengukuran akhirnya itu sama dengan 8 mA. Begitu. Lalu untuk yang kedua kita pindahkan lagi, tetapi untuk yang resistor pertamanya dipindahkan ke posisi semula. Oke. Jadi ini di kaki merah, ini di kaki yang hitam. Nah,
di situ terbaca 4,4. Nah, 4,4 tadi sama juga 4,4 kita kali dengan 10, kita bagi dengan 10 lalu kita kali dengan 2,5 dan mendapatkan hasil 11 mA. Oke. Untuk resistor yang ketiga, kita pindahkan dulu resistor yang kedua seperti semula ya guys. Ini di kaki yang positif dan ini di kaki yang negatif. Nah, di situ kita mendapatkan hasil sama juga 4,4 karena nilai hambatan resistornya itu sama. Jadi hasil pengukuran arusnya sama dengan 11 mA. Kita bisa mencari referensi lain di channel-channel YouTube atau dari Google. Itu Oke, segitu dulu dari saya. Saya berharap dengan menonton video ini teman-teman bisa menambah wawasan baru tentang apa itu multimeter, cara pengukurannya, dan hal-hal lain yang kita belajar selama video tadi. Saya juga mohon kritik dan saran yang membangun apabila ada kesalahan dalam video saya. Terima kasih.